Berikut ini jenis-jenis ikan tawar yang mudah diternak dan menguntungkan. Yang pertama, ternak ikan nila. Ikan nila termasuk ke dalam kategori jenis ikan air tawar yang memiliki harga jual relatif tinggi di pasar. Meskipun harganya yang cukup mahal, permintaan dari konsumen terus meningkat. Target pasar ikan nila mulai dari pedagang di pasar tradisional, restoran, sampai konsumsi rumah tangga. Banyak masyarakat yang menyukai jenis ikan air tawar satu ini sehingga cocok dijadikan bisnis budidaya. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang juga mempunyai waktu pertumbuhan yang cepat. Untuk panen ikan nila bisa didapatkan setelah 6 bulan dari menyebar bibitnya. Bahkan apabila mempunyai perawatan yang baik dan metode yang modern, bisa untuk memanen ikan nila dalam jangka waktu 4 bulan saja sehingga lebih cepat. Jenis ikan nila ini juga mempunyai keunggulan dengan kuat terhadap penyakit dibandingkan ikan air tawar lainnya. Sehingga hal tersebut membuat telur ikan nila banyak yang dihasilkan dan bisa dipanen ikan yang banyak. Yang berikutnya, ternak ikan lele. Dibandingkan ikan air tawar lainnya, ikan lele adalah komoditas yang membutuhkan modal paling murah. Selain itu, proses panen ikan lele juga relatif lebih cepat, yakni kurang dari 3 bulan. Ikan lele merupakan jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi. Ikan lele mempunyai banyak keunggulan yang bisa didapatkan. Pertama, karena ikan lele membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu, yang paling menguntungkan adalah masa panen ikan ini yang cepat, yakni kurang dari 3 bulan sudah siap untuk dipanen. Sehingga hal tersebut akan membuat perawatan juga lebih mudah dan cepat. Terutama bagi yang menggunakan cara modern untuk menternak ikan ini, dapat untuk mendapatkan hasil panen yang lebih cepat. Bagi yang ingin mencoba usaha ternak ikan, bisa mencoba ternak jenis ikan lele yang mempunyai prospek menguntungkan. Yang berikutnya, ternak ikan gabus. Ternak ikan gabus memiliki potensi yang menjanjikan, mengingat baru sedikit orang yang membudidaya ikan gabus. Sekalipun jarang sekali permintaan ikan gabus di restoran, rumah makan, atau hotel, jumlah ketersediaan ikan gabus saat ini belum mencukupi permintaan ikan gabus di pasar. Bisa dikatakan bahwa produksi ikan gabus relatif sedikit dibandingkan permintaannya yang terus meningkat. Sebagai olahan makanan, ikan gabus baik untuk tubuh manusia karena mengandung 70% protein dan 21% albumin. Akan tetapi permintaan ikan gabus bukan hanya untuk olahan makanan saja. Permintaan ikan gabus sebagai ikan hias juga mulai ikut meningkat. Yang berikutnya, ternak ikan gurame. Jenis ikan selanjutnya adalah yang terkenal sebagai ikan yang mahal. Ikan gurame mempunyai harga lebih mahal dibandingkan jenis ikan lainnya. Sehingga bagi yang tertarik untuk mencoba ternak ikan, bisa memilih jenis ikan gurame. Ikan ini termasuk dalam ikan air tawar yang mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya yaitu ikan ini termasuk mempunyai bobot yang berat karena bisa mencapai 3 hingga 4 kg per ekornya. Sedangkan untuk ikan yang siap dikonsumsi, ukuran setengah hingga 1 kilo saja sudah cukup. Ikan gurame ini tidak hanya banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Sehingga hal tersebut membuka pasar ikan gurame yang lebih luas. Modal yang dibutuhkan untuk ternak ikan gurame memang cukup fantastis, yakni antara 10 hingga 11 juta rupiah. Modal tersebut diperuntukkan untuk persiapan kolam atau tambak ikan, pembelian benih ikan gurame terbaik, pakan ikan, suplemen, vitamin, obat-obatan, dan beberapa kebutuhan lainnya. Yang berikutnya, ternak ikan mas. Ikan selanjutnya yang cocok untuk dibudidaya di iklim tropis adalah ikan mas. Jenis ini banyak dipilih sebagai ikan yang diternak di Indonesia karena mempunyai keuntungan yang bisa didapatkan. Jenis ikan ini dibudidayakan di berbagai tempat, baik di kolam mengalir, tanah, keramba, maupun di jaring terapung. Waktu budidaya ikan ini juga cepat, seperti ikan lele dan nila, yaitu 4 hingga 5 bulan saja sudah siap panen dan konsumsi. Hal tersebut membuat ikan air tawar ini bisa menjadi pilihan ikan menguntungkan ketika akan beternak ikan. Sama halnya dengan ikan gabus tadi, peningkatan permintaan ikan mas semakin tinggi karena permintaannya bukan hanya untuk olahan masakan saja, melainkan juga permintaan ikan mas sebagai ikan hias. Budidaya ikan mas cukup mudah dengan modal yang tergolong sedikit.
Untuk pemberian pakannya pun ada banyak alternatif, karena ikan ini tergolong ikan omnivora sehingga mudah menentukan pakan ikan mas yang tepat. Yang berikutnya ternak ikan patin. Rekomendasi ternak ikan air tawar selanjutnya adalah ikan patin. Permintaan ikan patin bersumber dari segala aspek, mulai dari permintaan pedagang di pasar tradisional, supermarket, restoran, hotel, sampai konsumsi rumah tangga. Modal yang dibutuhkan untuk ternak ikan patin juga murah, karena Anda bisa memulainya di kolam terpal. Ikan patin bisa dipanen setelah usia 5 hingga 6 bulan. Namun masa panen ini bisa dipercepat asalkan Anda memperhatikan pemberian pakan dan suplemen pendukung. Saking banyaknya peminat ikan patin sebagai menu makan, sampai-sampai pihak Indonesia banyak yang impor ikan patin dari Vietnam. Alasannya, ikan patin yang berasal dari luar negeri berukuran lebih besar bila dibandingkan milik pembudidaya patin dalam negeri. Tapi sebenarnya tidak ada patokan khusus kapan ikan patin sudah bisa dikonsumsi. Lebih besar ikan, maka lebih mahal pula harganya. Jadi membudidayakan ikan patin bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Yang berikutnya ternak ikan mujair. Rekomendasi ikan air tawar yang selanjutnya ialah ternak ikan mujair. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menyukai olahan atau hidangan ikan mujair, sebab ikan ini memiliki tekstur daging yang lembut dan juga kaya akan protein hewani. Keunggulan ternak ikan mujair adalah tidak ada treatment khusus untuk ternak ikan ini dan modal ternak yang cukup murah. Ikan mujair akan siap dipanen apabila usia ikan telah mencapai 4 hingga 5 bulan setelah penebaran benih. Perlu diketahui bahwa ikan dengan kualitas yang baik tentu akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir, ikan nilem. Ikan nilem, melem atau nilem mangut ini masuk dalam suku Cyprinidae. Ikan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai lauk pendamping nasi. Tekstur daging yang renyah dan gurih membuatnya cocok untuk dipepes atau digoreng. Tidak hanya itu saja, telur dari ikan ini bisa dikonsumsi karena memiliki rasa yang lezat. Penyebaran ikan ini mulai dari Siam, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ikan berukuran sedang ini termasuk ikan herbivor atau pemakan rumput maupun tanaman. Banyak sekali yang menganggap bahwa ikan nilem adalah ikan nila, padahal dalam kenyataannya kedua ikan tersebut berbeda. Jika dulu nilem banyak dikonsumsi sebagai lauk, kini ikan nilem sudah semakin populer karena banyak sekali dimanfaatkan untuk menjadi ikan terapi. Pada budidaya ikan nilem ini bisa dipanen setelah berumur 3 bulan. Untuk memperoleh bibit indukan berkualitas sampai masa pemijahan atau bertelur. Jadi itulah beberapa jenis bisnis ternak ikan yang mudah dan menguntungkan. Mana yang akan jadi pilihan Anda atau mana yang sudah menjadi pilihan Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.